Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Hello Emmer Channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi matematika kelas 12 SMA mengenai statistika. Jadi di statistika ini ada dua subbab, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, nanti aku akan buat dua part. Yang pertama ini, di video kali ini aku akan membahas statistika yang data tunggal terlebih dahulu. Jadi, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan jangan di-skip-skip karena di setiap sesinya pasti penting banget dan banyak rumusnya. So, ikutin aku terus. Yang pertama itu ada yang namanya modus. Pasti di SMP itu kalian pernah belajar namanya modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke, yang kedua itu ada yang namanya mean. Mean ini disebut rata-rata. Oke, rumus rata-rata itu apa sih teman-teman? Rumusnya itu adalah sigma FI atau jumlah data dikali XI atau nilai data per sigma F. Oke, misalnya teman-teman aku punya nilai 5 itu ada 9, berarti XI-nya itu 5, FI-nya itu 9. FI-nya itu adalah jumlah data teman-teman. Oke, aku tulis sini teman-teman. Jadi nilai data. Nah, ininya F juga, sigma F itu adalah total data. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya median. Median ini sama aja nilai tengah. Yang keempat itu ada namanya jangkauan data. Jangkauan data ini rumusnya X max dikurang X min. Nah, X max itu adalah nilai tertinggi, X min itu adalah nilai terendah. Misalnya aku punya nilai 2, 3, 5, 6, berarti X max-nya 6, X min-nya 2, jadi 6 dikurang 2. Yang kelima itu ada yang namanya jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil ini Q3 dikurang Q1. Yang keenam, oh iya, aku belum jelasin kuartil itu apa. Kuartil itu dibagi jadi 3 teman-teman. Ada Q1, Q2, Q3. Q1 itu disebut kuartil bawah, Q2 itu disebut median, Q3 itu disebut kuartil atas. Oke, yang ketujuh, aku tulisnya teman-teman. Yang ketujuh ini ada yang namanya simpangan kuartil. Rumusnya itu setengah dari Q3 dikurang Q1. Yang kedelapan itu ada namanya simpangan rata-rata, atau lambangnya itu SR. Nah, untuk simpangan kuartil itu lambangnya itu adalah QD. Simpangan rata-rata itu rumusnya adalah sigma FI mutlak XI dikurang rata-rata. Ini per sigma F. Oke. X
X bar di atas itu namanya lambang rata-rata ya teman-teman. Oke, yang ke-9 itu aku punya yang namanya variance teman-teman. Variance itu bisa disebut ragam, atau variance atau ragam ini rumusnya sama dengan simpangan rata-rata, cuma dikuadratin teman-teman. Jadi sigma Fi, tapi nggak pakai mutlak juga teman-teman, dalam kurung Xi dikurang rata-rata kuadrat per sigma F. Oke, yang ke-10 teman-teman itu namanya simpangan baku. Simpangan baku. Nah, simpangan baku ini rumusnya adalah akar dari varians. Jadi akar dari sigma Fi dikali Xi dikurang rata-rata kuadrat per sigma X. Itu ada yang namanya rata-rata 3 kuartil. Rumusnya apa sih teman-teman? Rumusnya itu 1/4 dikali Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3. Jadi yang nilai tengahnya ini dikali 2 teman-teman. Oke. Bisa kalian simak dulu dan catat di buku tulis kalian biar nggak lupa. Oke. Jadi ada modus, ada mean, ada median, ada jangkauan data, jangkauan kuartil, ada simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, ada varians, ada simpangan baku, ada rata-rata 3 kuartil. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas letak kuartil. Jadi buat kalian yang bingung gimana sih letak Q1, Q2 sama Q3, di sini aku udah bagi jadi 2, yaitu ganjil sama genap. Apa sih yang dimaksud ganjil sama genap? Jadi ganjil sama genap itu banyak kayak data teman-teman. Misalnya aku punya nilai 3 itu ada 4, berarti 4 itu kan genap ya teman-teman. Berarti kita pakai rumus yang genap. Oke, aku akan tulis rumusnya dulu. Letak Q1 itu 1/4 N plus 1. Letak Q2 2/4 N plus 1. Jadi teman-teman, ini kan 1, jadi 1/4. Q2 2/4 N plus 1. Untuk Q3 berarti 3/4 N plus 1. Oke. Untuk yang genap teman-teman, kita tulis letak Q1 1/4 N plus 2. Letak Q2 2/4 X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. X itu apa teman-teman? X itu adalah data. Jadi data ke berapa letaknya. Kalau N ini adalah banyaknya data teman-teman. Oke, letak ketiga itu adalah 1/4 3N plus 2. Kalau diganjil itu sesuai dengan letak Q-nya 3/4. Kalau di sini tetap 1/4 teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi aku udah punya contoh soal. Jadi aku punya data berat 54, frekuensinya 6, berat 55, frekuensinya 10, dan berat 56, frekuensinya 14, dan seterusnya. Jadi kita langsung bahas aja ya teman-teman. Misalnya ditanya modus. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul, kita lihat frekuensinya yang paling banyak, teman-teman. Yang frekuensinya yang paling banyak itu adalah 57 kan, teman-teman. Berarti modusnya adalah 57. Yang kedua adalah median. Median ini adalah nilai tengah, teman-teman. Jadi,
Kita lihat nih frekuensinya. Ditambahin semua ya teman-teman. 6 tambah 10 16, tambah 14 30, tambah 20 50, tambah 10 60. Berarti median adalah nilai tengah, berarti dibagi 2 ya teman-teman. 60 bagi 20, 60 bagi 2 30. Nah, berarti mediannya itu di antara 30 dan 31 teman-teman. Oke, mediannya data ke 30 sama 31. Kita lihat teman-teman. 6 tambah 10 16 tambah 14 30. Berarti data yang ke 30 itu ada di 56 dan ke 31 itu ada di 57. Berarti 56 ditambah 57 dibagi 2 sama dengan 56,5. Berarti mediannya adalah 56,5. Yang ketiga, misalnya ditanya mean atau rata-rata. Mean ini tadi aku udah tulis rumusnya, yaitu sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Oke, atau F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya dibagi sigma F. Oke. Nah, F1 X1. F1-nya berapa teman-teman? F1-nya itu adalah 6. Berarti jumlah datanya ada 6, nilainya 54. Ditambah 10 kali 55 ditambah 14 dikali 56 ditambah 20 kali 57 ditambah 10 kali 58 dibagi sigma F. Berarti kita tambahin frekuensinya. Kan total data ya teman-teman. 6 tambah 10 16 tambah 14 30 tambah 20 50 tambah 10 60. Oke. Kita bisa hitung pakai kalkulator kalau kebanyakan teman-teman. Oke, hasilnya 3378 dibagi 60. Berapa teman-teman? 5 6 koma. Lanjut ya. Misalnya ditanya jangkauan data. Tadi rumusnya adalah X maksimal dikurang X minimal. Nah, yang paling tinggi itu adalah nilai 58, yang terendah adalah 54. Berarti 58 dikurang 54 sama dengan 4. Oke, yang kelima, misalnya ditanya petak kuartil ya teman-teman. Petak kuartil. Oke, Q1. Kita lihat ini datanya ganjil atau genap teman-teman. Tadi frekuensinya, total datanya itu adalah 60. Berarti 60 adalah genap. Berarti kita pakai rumus yang genap teman-teman. Q1 tadi rumusnya 1/4 dikali N plus 2 sama dengan 1/4 dikali N itu adalah total datanya teman-teman tadi. Total datanya adalah 60 ya. 60 tambah 2 adalah 62. Jadi 1/4 tambah 62 1/4 kali 62 adalah 1. Berapa teman-teman? 5,5. Berarti letak kuartil 1 itu ada di data ke 15,5. Berarti kita lihat ya teman-teman, dari data tersebut 6 tambah 10 16 berarti 15,5 itu ada di data ke 55. Berarti Q1 sama dengan 55. Ini adalah letaknya. Oke, kita lanjut teman-teman. Letak Q2 sama dengan rumusnya adalah 2/4 dikali X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Oke, sama dengan 2/4 bisa jadi setengah ya teman-teman. Setengah dikali X N per 2, N tadi ada 60 bagi 2 30 ditambah X tadi 30 tambah 1 berarti 31. Oke,
Oke, berarti data ke-30 itu adalah 56. Dari mana 56? Kita lihat nih datanya. 6 tambah 10, 16, tambah 14, 30. Berarti data ke-30 ada di 56. Data ke-31 berarti dari 57. Berarti kuartil 2 nilainya adalah 56,5. Nah, kuartil 2 itu sama aja nilai median. Tadi kan kita udah cari nilai mediannya ya teman-teman. Hasilnya sama kan? Oke, kita lanjut mencari kuartil 3. Jika kita kuartil 3, rumusnya adalah 1/4 dikali 3N plus 2. 1/4 dikali 3 kali 3 kali 60 ditambah 2 sama dengan 3 kali 60 180 tambah 2 182, berarti 1/4 dikali 182 sama dengan Oke, berarti letak kuartil 3 ada di data ke-44,5. Kita lihat data 44,5 teman-teman. 6 tambah 10, 16 tambah 14, 30 tambah 20, 50, berarti data ke-44,5 ada di 57 ya teman-teman. Berarti nilainya kuartil 3 sama dengan 57. Oke. Untuk yang lainnya seperti varian, simpang kuartil, dan yang lainnya bisa kalian coba sendiri di rumah. Nanti aku akan buat part 2-nya untuk membahas soal-soal dan data yang berkelompok. Oke teman-teman, terima kasih. So, itu adalah sedikit penjelasan dari aku mengenai materi statistika data tunggal. Nanti akan aku buat part 2 untuk statistika yang data berkelompok. Jadi tungguin teman-teman. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.